Penjahat ini mengayunkan goloknya ke arah seorang anak yang sedang membeli es krim bersama kakeknya. Untung saja kakek itu bisa menyelamatkan cucunya dengan sigap. Karena gagal, preman ini pun mengancamnya. Namun sang kakek hanya bisa mengingat wajah preman itu yang kemudian kabur dengan sebuah bajai. Sebelum kejadian ini, Mutu yang marah keluar rumah untuk beraksi. Tetangganya yang usil Vimal kembali menakuti Mutu untuk menabraknya. Tapi kali ini Mutu berdiri tegak dengan gagah berani menunggu mobil datang. Seketika mobil itu pun berhenti mendadak. Lihat itu Vimal justru kaget lalu dia pun membuka pintu mobil. Vimal berkata, "Biasanya aku melihatmu menggigil ketakutan, tapi sekarang kamu berdiri seperti batu. Seandainya aku menabrakmu, pasti kamu akan terlempar." Mutu mengatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang berbeda sekarang. "Sebaiknya kamu minggir. Akulah penguasa hati," ucap Vimal. "Sekarang kamu mau kemana?" Mutu mengatakan dia ingin menemui seseorang. Lalu Vimal berkata, "Karena kita tetangga, aku akan mengantarmu." Kemudian dia pun menyuruh Mutu untuk masuk ke dalam mobil. "Baiklah, aku akan masuk," ujar Mutu. Setelahnya mereka pun pergi bersama dengan mobil itu. Sesampainya di tempat tujuan, Mutu masuk seorang diri. Ketika itu Sinu baru saja selesai menerima telepon dari anak buahnya. Lalu dia melemparkan telepon dan berbalik badan. Ternyata Mutu sudah berada di hadapannya sekarang. Sinu bertanya, "Apa kau sudah menemukan putramu?" Namun Mutu hanya tersenyum mendapati pertanyaan dari Sinu. Kemudian ketika Vimal sedang asik bermain ponselnya, tiba-tiba saja Mutu keluar dengan membawa sebuah karung. Vimal sedikit heran, mengapa malam-malam Mutu membawa karung? Mutu memberitahukan bahwa isi di dalam karung hanyalah sampah dan dia akan membuangnya saat di perjalanan pulang. Kemudian Vimal dan Mutu kembali menaiki mobil untuk segera pulang. Di tengah perjalanan, Mutu menyuruh Vimal untuk menepi sebentar. Lalu mobil yang mereka kendarai seketika itu menepi dan berhenti di sebuah jembatan. Mutu membuka pintu bagasi mobil di belakang untuk mengeluarkan karung itu. Vimal berusaha untuk membantunya mengangkat karung yang dia kira sampah. Setelah itu mereka pun melemparnya ke dalam sungai. Namun betapa kagetnya Vimal di saat akan mengendarai mobilnya kembali. Dia melihat seluruh tangannya sudah berlumuran noda merah. Merasa penasaran, Vimal menyalakan lampu yang ada di mobil untuk memeriksa. Dengan mencium aromanya, Vimal bertanya, "Apakah ini saus tomat?" "Ya, itu saus tomat," ucap Mutu. Sembari mengambil selembar pisau menyuruh dia untuk membersihkannya. Mutu juga berkata, dia sudah melenyapkan orang itu. Vimal jadi ketakutan. Dia bilang seharusnya Mutu tidak melibatkan dirinya dalam pekerjaan ini. Mutu beralasan, dirinya juga kesal kepada Vimal karena selalu mengganggunya. Mendengar itu, Vimal langsung kena mental. Mutu kembali berkata, karena dia telah membantunya kali ini, maka hal itu sementara waktu akan dilupakan. Tapi Vimal akan melaporkan ini kepada polisi. Mendengar itu, Mutu memberitahukannya, jika Vimal akan melapor polisi, maka dia juga bisa ditangkap karena telah bekerja sama. Vimal terpaksa patuh kepada Mutu yang selama ini dianggap lugu. Keesokan harinya, Mutu kembali menjalani hidup seperti biasanya dan mengantar cucu untuk pergi ke sekolah. Ketika mereka sedang membeli es krim, seorang penjahat datang untuk menghabisi mereka. Karena gagal, bos preman pun menelpon Mutu. Dia berkata, "Kamu sudah melenyapkan salah satu anak buahku, Sinu, dan sekarang sedang asik makan es krim bersama cucumu. Untung saja hari ini dia bisa selamat. Tapi berapa kali kamu akan menyelamatkannya?" ujar bos penjahat ini yang memberikan Mutu sebuah ancaman. Tiga orang ini diikat dengan tali dan akan segera dieksekusi. Pria yang merupakan anak buah bos yang bernama Farma ini mendekati mereka untuk memperlihatkan ponselnya. Seketika pria ini memohon agar keluarganya dilepaskan. Farma berkata, "Inilah cara saya untuk menghukum seseorang yang sudah berkhianat." Setelah itu dia pun memasukkan ketiga pria itu untuk dilenyapkan. Ketika malam hari saat sedang makan, Farma mendapatkan panggilan telepon. Lalu dia pun mengangkatnya. Mutu meminta maaf kepada Farma karena dia tidak sadar siapa yang sudah dia lawan. Dan juga Mutu tidak ingin keluarganya menderita karena hal ini.